Halo, selamat datang di Gov Update, podcastnya Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan. Podcast yang akan menjadi wadah bagi kita semua untuk bisa berdiskusi nih tentang isu-isu kontemporer gitu ya. Tentunya berdiskusi secara santai, tapi juga serius dan tentunya bermakna. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Rifka, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host gitu ya, untuk kita berdiskusi tentang satu isu yang saat ini sedang banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan netizen di berbagai sosial media dari Facebook, Twitter, dan TikTok gitu ya. Dan tentunya hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh satu narasumber yang luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bapak Bangkit Aditya Beriawan PhD. Halo Pak Bangkit, apa kabar nih Pak Bangkit? Kabar baik Rifka. Ya, jadi Pak Bangkit ini adalah seorang pakar ilmu pemerintahan dari FISIP Undip gitu. Terima kasih nih ya Pak Bangkit yang pada kesempatan siang hari ini sudah datang gitu ya, menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk kita bisa berdiskusi nih Pak Bangkit soal perang dagang nih ya, yang saat ini merupakan salah satu konflik ekonomi gitu ya, yang sebenarnya tidak hanya membawa dampak kepada Amerika dan Cina saja, tetapi juga membawa dampak ke hampir ke semua negara di Asia Tenggara, termasuk salah satunya di Indonesia dan juga ke berbagai negara di Eropa gitu ya. Dan tentunya dari podcast ini gitu ya, nanti kita akan muncul berbagai pertanyaan, termasuk diantaranya bagaimanakah Indonesia ini nantinya akan mengambil suatu sikap, apakah kita akan mengambil sikap yang optimis gitu ya, sehingga kejadian ini tuh bisa membawa angin segar buat perekonomian negara kita, atau justru kita lagi-lagi hanya akan menjadi penonton yang hanya akan berpangku tangan melihat peta ekonomi global itu akan dibawa kemana gitu. Mungkin tanpa harus menunggu berlama-lama ya Mas Bangkit ya, kita memulai diskusinya nih ya. Jadi kalau yang pertama nih, kalau dilihat dari pendapatnya Mas Bangkit, bagaimana sih Mas Bangkit itu membaca arah kebijakan dagang Presiden Trump saat ini? Apakah ini hanya sekedar strategi diplomasi atau ada tujuan politik dan ekonomi yang lebih besar? Baik, pertanyaannya menarik. Kalau saya melihatnya, ini strategi diplomasi, tapi juga keblinger dari Presiden Donald Trump. Ini adalah karakteristik pemerintahan Trump dari sejak periode pertama 2016, kan dia menginisiasi perang dagang dengan Cina waktu itu. Intinya, Amerika ini maunya di bawah kepemimpinan Trump itu mengembalikan sektor industri mereka yang hilang selama 40 tahun ke belakang. Permasalahannya adalah reposisi atau pergeseran struktur industri global itu salah satunya dimotori oleh Amerika Serikat. Sekarang Donald Trump muncul sebagai pemimpin baru, dan di periode yang kedua ini dia menginisiasi perubahan besar yang sebelumnya sudah terjadi selama bertahun-tahun. Dia mau mengembalikan sektor industri itu kembali ke Amerika. Makanya selain perang dagang dengan Cina yang paling sengit, dia juga melancarkan perang dagang dengan negara-negara lain, termasuk sekutu terbesar Amerika, Kanada, termasuk juga tetangga dekat mereka, Meksiko, dan juga Indonesia. Indonesia juga terkena dampak perang dagang tersebut, di mana komoditas dari Indonesia, dari kita, yang diekspor ke Amerika itu terkena tarif. Nah, jadi buat saya ini adalah kebijakan keblinger dari pemerintahan Amerika di bawah Presiden Donald Trump. Sebagai negara besar, Amerika itu kan masih sebagai negara dengan GDP, ekonomi terbesar dunia. Mereka tidak bisa dengan serta-merta mencoba untuk menggeser lagi perubahan yang sudah berjalan selama 40 tahun terakhir. Yang terjadi ini akan berakibat banyak hal, tapi mungkin kita sambil diskusi ke arah situ nanti ya. Saya pun juga sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bangkit. Jadi sebetulnya Amerika ini tujuannya itu dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan secara agresif gitu ya. Sebenarnya dia itu tujuan utama, saya ngelihatnya sih dia pengennya melemahkan Tiongkok gitu, dan dia pengen punya posisi tawar yang lebih tinggi gitu ya ketika di dunia perdagangan internasional gitu. Cuma sayangnya pendekatan yang dilakukan gitu ya, meskipun tujuannya baik, misalkan untuk menghidupkan industri manufaktur yang sudah lama mati gitu. Cuma sayangnya karena kebijakan ini terlalu agresif, itu menimbulkan dampak yang salah satunya adalah bisa menimbulkan inflasi di berbagai negara. Gitu ya. Nah, kalau di tengah konflik dagang ini gitu ya, bagaimanakah posisi Indonesia secara geoekonomi dan diplomasi internasional? Gimana tuh Mas Bangkit? Betul, Indonesia tentunya terjebak pada perang besar dua kubu ekonomi ini ya, Amerika dan Cina, karena kita berhubungan kuat dengan dua negara tersebut, tapi terutama dengan Cina. Tapi kira-kira gini,
dengan adanya tarif yang tinggi, paling tidak yang kita lihat kan trennya tetap akan bertahan selama bulan-bulan sekarang dan beberapa bulan ke depan. Kita belum tahu juga apakah di akhir tahun atau di awal tahun nanti Donald Trump itu akan merubah mindsetnya ketika dia melihat sekarang ini Amerika mengalami penurunan pertumbuhan. Hal yang sama dialami juga oleh Indonesia, tapi kita lagi ngomongin Amerika dulu, mengalami penurunan pertumbuhan. Ini baru kuartal pertama. Mungkin Amerika masih akan menganggap ini belum masalah, atau mereka akan bilang ini kan warisan dari pemerintahan Joe Biden. Pemerintahannya Donald Trump itu baru akan kelihatan beberapa bulan ke depan. Nah, kalau pertumbuhan mereka tetap turun dan negatif, ada kemungkinan mereka akan merubah kebijakan tersebut. Sekarang saja sudah mulai kelihatan, ada beberapa komoditas yang dikecualikan dari perang dagang tersebut. Nah, apapun itu, volume perdagangan antara Amerika dengan Cina, terutama yang arahnya adalah ekspor Cina ke Amerika itu akan menurun. Sudah menurun ya. Nah, Cina untuk berproduksi, mereka membutuhkan banyak support dari negara-negara tetangganya, termasuk salah satunya yang mensupport industrialisasi Cina adalah Indonesia. Kita ekspor misalnya migas ke Cina, lalu kemudian barang tambang lainnya. Ketika volume perdagangan Cina menurun, maka ekspor kita ke Cina juga akan menurun. Ini juga termasuk ekspor yang langsung dari Indonesia ke Amerika. Yang tadinya nggak kena tarif atau relatif rendah ya tarifnya, sekarang tiba-tiba kena 20% atau 30% untuk satu barang. Ketika satu harga barang naik sepertiganya atau 20%-nya, pedagang itu pasti akan bingung, pasti akan mencari cara supaya gimana cara termurah untuk tidak mendapatkan beban seperti itu. Ya akhirnya mereka kan cari tempat lain. Negara mana yang belum terkena dampak perang dagang? Ya sebetulnya hampir nggak ada. Semua terkena, termasuk Indonesia. Dan Indonesia dalam posisi yang kurang baik, tapi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan nanti. Menurut saya seperti itu. Kalau memang dilihat dari kebijakan luar negeri yang kita punya gitu, ada di industri yang ada di Indonesia, apakah Pak Bangkit ini merasa bahwa industri kita tuh sudah cukup adaptif gitu untuk menghadapi perang dagang jilid 2 ini? Sayangnya industri kita tidak terlalu baik, tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalau kita pernah dengar istilah yang selalu dipakai sama Presiden Jokowi itu kan soal hilirisasi. Bahasa lainnya itu sebetulnya industrialisasi. Kenapa Jokowi ngomong industrialisasi? Sama juga seperti Pak Anies Baswedan sempat mengangkat isu soal revitalisasi industri. Karena selama 20 tahun terakhir paling tidak sejak era reformasi ya, tahun 98, 99, industri kita itu berada dalam kondisi yang stagnan atau bahkan perlahan-lahan menurun. Artinya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional itu turun. Pada saat yang sama, di era kurun yang sama, tahun 99 2000-an, Cina itu muncul sebagai negara industri yang sangat kuat. Jadi kemunculan industri Cina ini berjalan bersamaan dengan menurunnya industri di Indonesia. Nah, apa yang terjadi di Cina ini juga mengikuti tren dari negara-negara Asia Timur lainnya, yaitu Jepang, Korea, lalu kemudian yang tetangga kita paling dekat itu Singapura. Mereka berhasil mendorong industri tahun 70-an, 80-an, Cina melakukan itu tahun 2000-an. Sementara Indonesia, kita berhasil mendorong industri juga tahun 70-an, 80-an, tapi sejak reformasi ekonomi 98 dan kemudian program desentralisasi, industri kita masih stagnan, pertumbuhannya agak kurang bagus. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah menggenjot terus, menjual terus istilah-istilah industrialisasi, hilirisasi, dan lain sebagainya. Saya sepakat ya dengan apa yang tadi disampaikan Mas Bangkit, bahwa sebetulnya untuk industri kita pun memang betul sih, memang belum cukup adaptif gitu ya. Tetapi sebenarnya kita punya potensi gitu ya. Cuma emang potensi itu harus kita gali gitu ya dengan cara yang tadi disampaikan, yaitu dengan hilirisasi dari produk sumber daya alam. Dan yang kedua mungkin apa yang menjadi pendapat saya adalah kita harus melakukan investasi yang besar-besaran di sumber daya manusia dan juga teknologi, sehingga nantinya negara kita tuh betul-betul tidak memiliki ketergantungan terhadap negara lain. Gitu. Betul.
Nah, ini kalau misalkan pendapat Mas Bangkit soal pentingnya peran daerah gitu ya dalam menyambut peluang relokasi industri itu seperti apa nih Mas Bangkit? Ya, kalau saya bikin perbandingan Indonesia dengan Cina, di Cina itu ada istilah mereka itu de facto federalism, artinya pemerintah daerah di sana sangat kuat, terutama dalam hal ekonomi. Dalam hal politik mereka lebih centralized. Tapi dalam hal ekonomi, pemerintah daerah itu sangat terdesentralisasi. Bahkan tadi istilahnya de facto federalism. Pemerintah daerah sangat termotivasi, sangat memiliki insentif yang tinggi untuk mendorong daerah mereka maju. Ini yang dilakukan oleh Pemda-Pemda di Provinsi Guangdong, di Provinsi Fujian, kota-kota seperti Shanghai, Tianjin, lalu kemudian Nanjing. Mereka berusaha untuk mendorong sektor-sektor industri mereka dengan cara mengundang investor dari negara lain. Tadi saya bilang, pembangunan industri di Asia Timur itu sangat pesat, dimotori oleh Jepang, diikuti oleh Korea, diikuti oleh Singapura. Semua negara-negara ini, dan kemudian ada Hong Kong dan Taiwan. Negara-negara ini kemudian ketika mereka sudah menjadi lebih kaya, mereka invest di Cina. Pemerintah daerah melakukan peran yang sangat aktif untuk mendorong hal tersebut. Di Indonesia sayangnya sebagai perbandingan, pemerintah daerah masih belum terlalu aktif untuk mendorong pertumbuhan sektor industri. Apa yang dilakukan pemerintah daerah di Cina? Tidak hanya mengundang investor, mereka ikut expo, mereka ketika investor datang lalu mereka gelar karpet merah dengan perizinan yang simplified. Kita juga berusaha melakukan itu, tapi dampaknya beda. Lalu kemudian strategi zonasi industri, strategi kawasan ekonomi khusus mereka, itu berhasil mengundang banyak sekali investor dari luar. Termasuk juga selain tadi dari negara-negara terdekatnya seperti Jepang, Korea, juga dari Amerika. Banyak perusahaan di Amerika yang kemudian buat pabrik di Cina. Di Indonesia, ketika kita melakukan desentralisasi pada tahun 99 dan kemudian 2001, idenya kan seperti itu, supaya pemerintah daerah aktif untuk mendorong pembangunan di daerahnya. Tapi pertumbuhan industri ini masih terpusat pada daerah tertentu. Di Jawa terutama masih di sekitar Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi di luar itu pertumbuhan industri sangat-sangat sulit. Mungkin pusat industri di luar Jawa terbesar itu Sumatera Utara dan kemudian Sulawesi Selatan. Daerah-daerah lain masih banyak yang kurang bagus perkembangannya. Dan kemudian promosi industri, upaya untuk mendorong industri itu masih belum tepat untuk dilakukan. Strateginya juga masih belum tertata dengan baik. Keaktifan mereka untuk menumbuhkan sektor ini, untuk mengundang investor, itu juga masih kurang. Dan pemerintah daerah di Indonesia, buat saya melihatnya ya, mereka masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Misalkan gini, kalau mereka mencontoh Cina punya strategi kawasan ekonomi khusus yang sangat moncer untuk mengundang investor. Misalkan di Shenzhen 40 tahun yang lalu itu masih desa nelayan, nggak ada bangunan besar di sana. Sekarang sudah menjadi kota metropolis, sudah menjadi markas perusahaan-perusahaan elektronik yang kita pakai sehari-hari di rumah. Tapi kalau pemerintah daerah di Indonesia mau melakukan hal yang sama, mereka masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Kebijakan-kebijakan kawasan ekonomi kita itu banyak yang tergantung pada pemerintah pusat. Lalu kemudian sektor industri juga masih belum menjadi prioritas utama bagi banyak pemerintah daerah. Oleh karena itu, ini menjelaskan banyak wilayah di Indonesia sektor industrinya itu stagnan, masih pusat pada kota-kota besar saja. Sebetulnya kalau di Jawa Tengah tuh saya udah pernah main ke daerah kawasan industri Kendal. Barangkali Mas Bangkit tahu ya itu ya. Di sana sebenarnya salah satu contoh bahwa contoh dari kawasan industri yang sebenarnya sudah langsung siap dipakai gitu. Karena di sana tidak hanya disediakan lahan, tetapi juga disediakan infrastrukturnya. Dari jalan, air, listrik, bahkan di jalannya itu sudah menggunakan aspal yang termodifikasi gitu, menggunakan aspal yang kualitas bagus. Nah, diharapkan sih semoga kawasan industri Kendal ini muncul juga gitu ya di daerah-daerah lain. Nah, ini selanjutnya yang akan menjadi pertanyaan terakhir gitu Mas Bangkit. Kalau emang perang dagang ini itu terus memburuk gitu,
Langkah apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Apakah kita perlu lebih agresif gitu untuk menarik investor global? Untuk menjadi lebih agresif dalam persaingan industri itu pasti, karena saat ini kita digencet juga oleh negara tetangga kita, Vietnam. Industri mereka bertumbuh dengan cepat. Kalau secara nominal, secara level ekonomi, sekarang mereka mungkin masih di bawah Indonesia. Tapi dalam waktu dekat, mereka akan menyamai atau bahkan akan melewati Indonesia. Sama juga dengan Cina, 20 tahun atau mungkin 30 tahun yang lalu, di tahun 90-an, level ekonominya lebih tinggi Indonesia. Tapi 30 tahun kemudian, mereka standar ekonomi jauh lebih tinggi, mereka menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 terbesar di dunia. Bahkan kalau pakai metode purchasing power parity, menurut saya mereka sudah yang nomor 1 di dunia. Karena kan ada istilah yang sering kita pakai ya, bahwa Cina itu pabrik dunia. Semua perusahaan global itu invest ke Cina. Mereka buka pabrik di sana. Makanya ini yang menjadi akar dari permasalahan Donald Trump kan. Kok banyak barang masuk dari Cina? Buat dia itu masalah, dia mau melevelkan yang namanya terms of trade antara kedua negara. Artinya dia mau mencari balance antara apa yang diekspor Cina, apa yang diimpor Cina, dan apa yang diekspor Amerika dan diimpor Amerika ke Cina. Nah, Indonesia sendiri kita masih belum berhasil untuk mencapai skala pertumbuhan seperti itu. Kita masih dalam kondisi berkompetisi dengan negara tetangga kita. Saya khawatir kita akan kalah saing dengan Vietnam. Dan kemudian jangan lengah juga bahwa India ini sedang membangun. Industri mereka kan bertumbuh dengan cepat. Kalau sempat nonton film-film Hollywood, industri film ya berarti ya di sini dalam konteks ini, banyak animator, special effect, tenaga-tenaga animasi itu berasal dari India. Mereka sudah menjadi pusat sendiri, belum software, telekomunikasi dan lain-lain itu banyak dari India. Nah, Indonesia takutnya akan tertinggal dari persaingan global ini. Tapi apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan kan itu. Yang pertama, pemerintah harus punya strategi pembangunan yang fokus. Tiap pemilu kita selalu dihadirkan pada fenomena atau perdebatan tentang pertumbuhan ekonomi harus 7%, harus 8%, tapi pada prakteknya seperti apa? Sektor industrinya tidak diperbaiki. Supaya sektor industri harus diperbaiki, harus apa? Ada banyak yang dilakukan, terutama memperbaiki infrastruktur dan kemudian layanan terhadap investasi. Ini yang kita agak sulit untuk lakukan. Infrastruktur kita, misalkan soal ekspor. Kalau kita ngomongin barang industri dalam skala masif, besar, pasti logistik akan disalurkan lewat jalur laut. Nggak bisa lewat pesawat udara, hanya terbatas yang bisa diangkut oleh pesawat udara. Lewat jalur laut, di Indonesia itu logistiknya masih susah, karena hanya terpusat pada pelabuhan-pelabuhan besar. Kalau di Jawa, terutama pelabuhan Tanjung Perak dan pelabuhan Tanjung Priuk. Jadi exit point prosedur impor dan ekspor itu masih menurut saya masih berbelit. Dari internal kita, belum tadi ngomongin soal kinerja pemerintah daerah yang harusnya mereka ditugaskan untuk mendorong sektor industri. Dulu Prof. Khatib Basri, mantan Menteri Perekonomian, punya ide bagaimana untuk meningkatkan insentif bagi pemerintah daerah, misalnya melalui alokasi DAK, dana alokasi khusus, yang dialirkan kepada daerah ketika mereka berhasil mendorong sektor industri. Tapi ini juga tidak berhasil sepertinya. Dan kemudian pemerintah daerah juga akan berlindung di balik adagium bahwa daerah ya milik mereka. Kebijakan ekonomi daerah ya mereka yang harus tentukan, tidak bisa didikte oleh pusat. Tapi paradoksnya adalah pada banyak hal seperti pembuatan penetapan kawasan ekonomi khusus, lalu kemudian pembangunan infrastruktur, jalan raya, jalan tol, itu semua masih tergantung pada pemerintah pusat. Jadi ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat ini memperlambat kinerja pemerintah daerah untuk bisa mendorong industri mereka. Menurut saya hal seperti ini. Lalu kemudian lebih jauh lagi apa yang perlu dilakukan kita sebagai negara dalam konteks perang dagang, kita harus memperkuat posisi ASEAN.
ASEAN selama ini hanya dilihat sebagai atau lebih dominan ya, dilihat sebagai komunitas politik dan sosial. Tapi dari segi kerjasama ekonomi sebaik di Uni Eropa itu masih jauh sepertinya. Nah ini yang harus kita lakukan sebagai negara ASEAN. Indonesia salah satu leader, negara terbesar di ASEAN, kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN, itu harus bisa mengajak kita semua bergabung. Karena sebagai gabungan 10 atau 11 negara, kita mempunyai posisi tawar yang kuat terhadap negara-negara maju. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mempunyai aliansi yang baik ketika kita sudah bergabung di blok BRICS, di mana salah satu motor pembangunannya itu adalah Cina. Nah, di BRICS ini kita bisa menjalin aliansi yang kuat antara negara-negara selatan, terutama dengan Cina, India, Afrika Selatan, Brazil. Ini semua negara-negara berkembang yang mereka semua juga dalam posisi bertarung dengan Amerika Serikat. Jadi kita harus memperkuat posisi kita dengan negara-negara tersebut untuk sebagai aliansi negara-negara berkembang. Dan kemudian kita memperbaiki posisi tawar perdagangan kita dengan negara-negara Uni Eropa. Karena di luar Amerika, tadi kan Amerika kekuatan ekonomi nomor 1. Kekuatan ekonomi mungkin kalau secara kolektif nomor 2 itu adalah Uni Eropa. Mereka punya kemampuan daya beli yang tinggi. Jadi kalau kita bisa mereposisi ketergantungan kita, mengurangi ketergantungan dengan Amerika, dan kita memperkuat hubungan dengan Uni Eropa, itu akan membantu mendorong atau merevitalisasi sektor industri. Ada banyak sektor atau jenis industri yang sudah mulai layoff karyawan, banyak yang di PHK. Beberapa bulan lalu kita dengar ceritanya, dan kemungkinan masih akan terjadi. Tapi kalau kita berhasil mencari solusi cepat dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara non-Amerika, bahkan negara Amerika Latin itu juga mereka secara relatif ya, mereka punya kemampuan ekonomi yang lebih tinggi daripada Indonesia, misalkan Argentina atau Brazil. Dengan negara-negara seperti ini kita harus memperkuat hubungan dagang. Tapi juga hubungan dagang nggak cukup. Kalau negara tersebut tahunya kita maunya dapat kepentingan ekonomi, ya mereka nggak akan nggak akan berbaik hati. Tapi kita juga harus menjalin hubungan diplomasi, persahabatan antara negara-negara kita dengan mereka. Nah, di kita kalau Indonesia hanya sendiri mungkin juga kurang baik. Kita harus beraliansi dengan kita di region Asia Tenggara dengan 10-11 negara negara ASEAN, ada Timur Leste sekarang di sana. Lalu kemudian ada Papua New Guinea sebagai observer. Itu kita harus memperkuat posisi kita terhadap negara-negara besar lainnya. Dan yang dilakukan sekarang pada hari ini sedang terjadi pertemuan tingkat tinggi antara otoritas keuangan di negara-negara ASEAN, tapi ASEAN-nya ASEAN Plus 3. ASEAN Plus 3 itu artinya 10 atau 11 negara ASEAN ditambah dengan Korea Selatan, dengan Cina, dan Jepang. Itu ASEAN Plus 3. Mereka mencoba untuk membangun komitmen untuk mencari solusi terhadap situasi perang dagang sekarang. Artinya mereka mencoba memperkuat kerjasama antara negara-negara ASEAN dengan 3 negara di Asia Timur tadi. Kalau ini menjadi kesepakatan yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, maka kita punya harapan yang lebih bagus untuk lepas dari jebakan perang dagang Amerika-Cina, atau lebih tepatnya sebetulnya perang dagang antara Amerika dengan negara-negara lainnya. Sepakat ya tadi Mas Bangkit, ketika Mas Bangkit ini membicarakan soal tidak berbelit-belit, itu berkaitan dengan kita harus bisa menyediakan satu sistem birokrasi gitu ya, apalagi terkaitan dengan izin usaha ya, jadi harus cepat, kemudian tidak berbelit-belit, dan juga yang ketiga adalah jangan sampai ada pungutan liar gitu ya, karena saya yakin kalau 3 hal ini gitu ya kita bisa laksanakan dengan baik gitu, saya yakin nanti investor tidak akan ragu untuk membangun pabrik di sini gitu ya Mas Bangkit. Betul. Diskusinya sangat menarik, cuman nih sayang sekali waktunya juga kita sudah di penghujung waktu gitu. Terima kasih banyak nih ya buat Mas Bangkit Wiryawan yang sudah meluangkan waktu. Semoga diskusi tadi bisa memberikan gambaran nih secara utuh tentang perang dagang yang terjadi antara Amerika dan China
Yang mana peradaban ini tidak hanya soal angka, tetapi juga lebih kepada soal ideologi, identitas, dan juga ambisi-ambisi di masa depan. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada penonton setiap podcastnya Departemen Politik dan Pemerintahan. Terima kasih sudah setia nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Saya Rifka, pamit undur diri, tetap sehat, tetap waras, dan sampai jumpa di episode berikutnya.